pelajaran atau mau pulang juga silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ketua kelas Rizka. Ya, Rizka. Ibu guru dan teman-teman, kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, terima kasih Tuhan karena sudah memberikan waktu untuk kami. Sekarang kami akan mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru bisa kami pahami. Semua doa permohonan ini yang kami sampaikan kepada-Mu lewat pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Rizka yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum mulai pelajaran, berapa orang yang tidak hadir? 2 orang Ibu. Siapa yang siapa? Pedro dengan Uci. Ada keterangan atau? Uci izin. Kalau Pedro tidak ada keterangan. Sebentar, Ibu minta ketua kelas tulis daftar nama yang tidak hadir angkat ke meja itu. Oke, baik, kita akan mulai pelajaran kita. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Teks anekdot. Ya. Ada yang masih tahu pengertian teks anekdot itu apa? Dia berisi sebuah lelucon. Cerita yang berisi lelucon. Iya. Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang berisi tentang pendidikan, namun menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dimengerti dan berisi yang pertama yaitu berisi lelucon yang bersifat untuk menyindir atau mengkritik seseorang atau tokoh yang ada cerita itu. Oke. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang struktur dan cara membuat teks anekdot. Ibu harap kalian bisa mendengar penjelasan Ibu karena sebentar Ibu akan memberikan latihan untuk kalian dalam bentuk kelompok. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, Ibu. Yang pertama, struktur teks anekdot itu berupa abstraksi atau ringkasan cerita. Nah, sebelum masuk ke dalam percakapan atau cerita anekdot, pasti diawali dengan abstraksi atau cerita singkat atau biasa kita sebut dengan monolog. Mungkin ada yang tahu monolog itu seperti apa? Dia Monolog itu satu. Monolog itu satu. Atau bisa. Tapi yang saya lihat itu monolog itu satu. Ya, menurut Ani monolog itu satu. Ya, memang benar karena monolog itu satu. Monolog itu merupakan alur yang singkat yang berada di awal cerita itu. Contohnya seperti Ani dan Desi membicarakan Priska, yaitu Priska jalan ke kampus, mungkin karena ongkos bayar angkot dari kos ke kampus tidak bisa dibayar oleh Priska, seperti itu. Yang berikut yaitu langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Sebelum adik-adik membuat teks anekdot itu, dia juga mempunyai langkah-langkah. Yang pertama yaitu tentu kita akan menentukan tema atau topik yang akan diangkat dalam teks anekdot tersebut. Yang kedua, struktur cerita pendek yang memiliki unsur lucu atau menggelitik. Ya, teks anekdot jadi struktur pembuatan teks anekdot yang kedua yaitu adik-adik harus menggunakan kalimat atau kata-kata yang lucu atau bersifat menggelitik. Karena memang ciri-ciri dari teks anekdot
yaitu berisi kata-kata yang lucu. Yang ketiga, membuat sebuah konflik atau masalah kecil yang menimbulkan kelucuan dalam cerita. Yang keempat, ciptakan tokoh atau karakter dalam cerita. Tokoh ini bisa berupa diri sendiri, orang lain, bahkan hewan yang bertingkah lucu. Yang berikut, ungkapkan kelucuan cerita melalui gaya bahasa yang ringan dan santai. Yang ketujuh, membuat klimaks cerita yang merupakan puncak kelucuan. Yang kedelapan, akhiri cerita dengan akhir yang mengejutkan. Dan yang kesembilan, menggunakan pola penceritaan yang sederhana dan tidak berbelit-belit agar pembaca mudah memahami alur cerita. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik. Sekarang Ibu akan memberikan kalian satu contoh teks anekdot dan kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa Ibu. Ibu kirimkan contoh teks anekdotnya di grup saja karena informasi kita lagi bermasalah. Iya Ibu. Ya, Ibu sudah kirimkan di grup. Iya. Sekarang kita waktu 5 menit ke depan untuk adik-adik kerjakan dalam bentuk kelompok dan Ibu minta 2 orang mempresentasikannya di depan kelas. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, 2 orang bisa maju ke depan dan mempresentasikan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Di sini kami mengambil contoh teks anekdot tentang pom bensin. Pada suatu malam, ada seorang pria yang kehabisan bensin di tengah jalan. Ia memutuskan untuk berjalan kaki mencari pom bensin terdekat. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia menemukan sebuah pom bensin. Permisi, boleh minta air? Ini pom bensin, bukan PDAM. Kami tidak menjual air. Oh, kalau begitu, bisa tolong isi bensin ke dalam gelas ini? Dari cerita yang kami ambil, ceritanya itu sangat lucu dan dia menggambarkan kelucuan seorang manusia. Dan cerita ini juga dia mengandung kritik atau sindiran terhadap perilaku manusia. Dalam ending atau akhir cerita yang mengejutkan dan tidak terduga. Dan dalam cerita ini juga dia menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan juga memiliki nilai-nilai moral atau pesan tersirat. Nah, dalam contoh teks anekdot yang sudah tadi kami bacakan, kelucuannya terletak pada ketidaktahuan pria tersebut tentang pom bensin, sehingga pernyataannya menjadi tidak masuk akal dan mengejutkan. Anekdot ini secara tersirat mengkritik ketidaktahuan atau kesalahan manusia dalam situasi tertentu. Itulah hasil presentasi kami dari teks anekdot, yaitu pom bensin. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk teman-teman yang telah mempresentasikan. Dan pekerjaan kalian atau diskusi kalian sudah bagus. Ibu Angga
kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan sepanjang pertemuan kita hari ini. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja, atau mungkin ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruang kelas ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk yang telah kita dalam doa berulang. Mungkin kita menjalani sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.